Pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial kita bersama Bapak Zulfawi SIT-MM, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, bersama Bapak Agung Mulya Utama SIT-MH, Kasih Survei dan Pemetaan Tanah. Di sesi 1 dan 2 kita sudah banyak bicara soal mafia tanah dan program PTSL. Ini yang menarik lagi Pak Kowi kita dan Pak Agung, kita lanjutkan soal ini. Ternyata juga bisa terjadi tumpang tindih kepemilikan suatu hak bidang tanah. Ini gimana nih Pak solusinya atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya baik, nanti biar Pak Agung tambahkan. Dalam hal tumpang tindih kepemilikan tanah, dalam setiap proses pendaftaran tanah bisa saja terjadi Pak. Oh gitu ya? Iya, bisa terjadi, nggak hanya di kegiatan PTSL maupun di kegiatan rutin biasa pasti terjadi. Tumpang tindih bukan pasti terjadi, kadang-kadang suka terjadi seperti itu. Tumpang tindih kepemilikan hak tanah, ya, bidang tanah. Ya, bidang tanah itu pasti terjadi karena bukti atau indikasi bahwa sesuatu bidang tanah itu terindikasi tumpang tindih adalah adanya petugas kami Pak, petugas kami yang ke lapangan menindaklanjuti atas permohonan dari masyarakat. Nah, dari hasil permohonan masyarakat tersebut, tugas kami turun, kemudian hasil dari pengukurannya diplotkan ke peta pendaftaran yang ada pada kami, baru dicek apakah tumpang tindih atau tidak. Kalau misalnya tidak tumpang tindih, bisa kita lanjutkan sampai proses penerbitan sertifikatnya. Itu pun juga berlaku di PTSL ya Pak, di PTSL, jadi di luar PTSL. Nah, seandainya terjadi tumpang tindih, nah tumpang tindih itu pasti kalau dari pihak dari seksi saya pasti kita berikan pemberitahuan kepada yang pemohon, kemudian kita beritahukan untuk melakukan klarifikasi atau melakukan kesepakatan atau musyawarah dengan warga yang tanahnya tumpang tindih tersebut. Kemudian kalaupun mereka masih tidak bisa secara musyawarah, nah kita sarankan untuk membuat surat permohonan pengaduan ke BPN. Nanti di sana kita akan mediasikan, kita akan komunikasikan seperti apa penyelesaiannya kedua belah pihak. Nanti kedua belah pihak tersebutlah yang menentukan win-win solution apa yang bisa diterapkan sehingga kedua belah pihak merasa 50-50, itu tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang di win-win solution lah. Iya, betul. Nah, itu tadi. Biasanya kita panggil, kita mediasi ya sebanyak 3 kali. Nanti karena ya kita sih berharap bahwa kalau setelah mediasi itu terjadi kesepakatan, terjadi ada win-win solutionnya. Tetapi kalau memang ada masyarakat yang istilahnya ego Pak, ya ego yang mau menang sendiri, ya pasti kita terakhir kita sarankan penyelesaian ke pengadilan. Untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih tersebut gitu. Itu termasuk ini ya Pak Agung, saran dari BPN Pesawaran lah dalam hal ini seperti yang disampaikan Pak Kowi untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih tanah itu. Ya gimana? Jadi mungkin saya nambahkan sedikit di sini. BPN ini adalah lembaga yang artinya dalam hal ini bidang-bidang tanah yang terdaftar khususnya. Nah, ada bidang-bidang tanah yang belum terdaftar. Tumpang tindih ini kan macam-macam, ada yang sama-sama belum punya sertifikat, ya, ada yang satu sertifikat, yang satu baru mau mengajukan, seperti itu Pak. Untuk bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat, biasanya itu permasalahan awalnya biasanya lebih, misalnya tidak antara kedua belah pihak ini sama-sama belum sertifikat, sama-sama ngeklaim. Biasanya banyak terjadi itu kalau udah turun waris atau apa seperti itu. Nah itu mungkin dari BPN ya tidak terlalu banyak berperan di situ, tapi kita bisa membantu misalnya pada saat di pengadilan ada permohonan untuk memastikan lokasi, ngecek lokasi, membantu misalnya mendudukan di atas posisi letak bidang tanahnya ini yang bermasalah yang mana atau apa, itu kita bantu. Lalu yang kedua tentang yang sudah bersertifikat dan yang pada saat sudah bersertifikat tetapi ada lagi permohonan untuk mengajukan sertifikat. Nah itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Jokowi. Apabila ditemukan permasalahan seperti itu, maka kita klarifikasi ke si pemilik tanahnya.
memang secara surat menyurat mungkin lengkap, riwayatnya ada, perolehannya jelas, gitu kan. Itu yang bisa terjadi tumpang tindih itu ya. Ya, setelah itu pas dia lakukan selesai pengukuran, kami punya data, Pak. Dalam hal ini data yang emang dalam hal ini tidak bisa kami istilahnya harus ada izin untuk memberitahu, tapi secara garis besar bahwa ini tumpang tindih dengan siapa, itu kami sampaikan ke si pemilik tanahnya. Itu tadi bisa diselesaikan dengan misalnya si B, kami sebut misalnya si B ini punya bahwa si A ini tumpang tindih dengan si B. Siapa tahu ada informasi si B ini di mana orangnya. Sudah itu si B ini dicari, benar nggak Pak, Bapak punya tanah di atas bidang tanah saya? Mungkin itu yang kata Pak Jokowi, diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Betul. Bisa jadi, oh iya enggak, punya saya nggak di situ. Nah nanti dari sama-sama ke BPN, Pak ini ngakunya nggak di situ. Nah yang B ini di mana harusnya? Karena namanya tumpang tindih itu ada dua, Pak. Tumpang tindih memang di lapangan atau tumpang tindih secara data yang ada di kami. Gitu, Pak. Jadi dimungkinkan ya Pak Kowi ya, ada BPN apa menerbitkan apa tadi? Satu sertifikat dalam satu kali gitu ya. Ya artinya bahwa seperti ini kan dapat menerbitkan sertifikat lebih dari satu kali. Itu gimana maksudnya? Jadi menerbitkan sertifikat lebih dari satu kali itu mungkin yang dimaksudnya itu di dalam satu lokasi bidang yang sama itu ada 2 sertifikat. Oh, bisa ya. Bisa Seperti terjadi itu, gitu ya Pak ya? Kemungkinan itu bisa. Bisa. Apalagi kalau itu berhubungan dengan ya itu tadi, Pak. Punya tanah luas, tidak pernah dilihat sama sekali. Ditinggal, tidak ini. Atau yang kedua, misalnya Bapak diamanatkan untuk punya, misal tahun 80 kita bicara tentang data-data kita yang lama gitu Pak, artinya udah di BPN itu gunanya salah satu tujuan dari PTSL itu tadi mengupdate istilahnya. Dititipkan misalnya kepada si A ini punya anak tapi anaknya masih kecil waktu itu, anaknya taunya itu tanah bapaknya. Betul. Padahal itu udah pernah sertifikat misalnya tahun 80, tahun 70. Artinya itu bisa terjadi Pak. Itu makanya kita bagi yang namanya mafia tanah itu kegiatan yang disengaja. Nah seperti itu tidak sengaja, dia tidak tahu kalau itu bukan punya bapaknya, tapi dia tahu dari kecil itu punya bapaknya. Nah, seperti itu dia ajukan lagi. Nah itu kan ada yang mungkin bisa kita telaah, makanya tidak bisa langsung kita mencat bahwa ada setiap tumpang tindih itu bakal ada mafia tanah di dalamnya, enggak. Ya, takutnya gitu. itu perbuatan mafia tanah tumpang tindih itu Pak. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Iya, kalau yang dikatakan mafia tanah itu kan yang disengaja. Bisa aja terjadi dibuat oleh mafia tanah. Iya. Bisa aja tidak sengaja. Seperti itu tadi yang dia bilang, Bapak ya mungkin kena dulu kita mohon maaf pegawai misalnya kita punya beli tanah di situ Pak, tolong titip tanah saya Pak ya di situ. Nah yang ini taunya tanah bapak dia gitu. Pas dia udah misalnya si anaknya kan punya bapak saya jual. Dia nggak tahu kalau itu punya yang bapak. Nah itu yang seperti itu banyak Pak. Banyak seperti terjadi. itu. Jadi dan banyak terjadi juga akibat perbuatan mafia tanah. Dan si pemiliknya juga. Kenapa nggak ngeliatin tanahnya itu kan itu tidak menjaga dan memelihara itu gitu. Artinya itu tidak ada celah di situ. Untuk menjaga, memanfaatkan tanah itu, mengusahakan. Misalnya seperti Bapak punya tanah luas, Bapak wajib untuk memelihara tanah itu, misalnya digarap. Bandnya dilihat lah. Ada tinggal ya. Artinya kalau memang anak kita di mana jangan kita langsung serahkan ke ini. Karena seperti itu. Jadi kalau ngeliat seperti Pak Agung bilang tadi kalau ada celah, iya bisa masuk bahaya mafia tanah itu ya. Betul. Dia tahu ini tanah ini nggak dipelihara. Itu pasti biasanya disengaja. Bukan artinya tidak disengaja. Apalagi Pak di tanah-tanah yang potensinya punya nilai ekonomi tinggi Pak, seperti daerah pesisir itu rawan itu untuk dicaplok oleh oknum-oknum yang seperti mafia tanah itu. Itulah yang dianjurkanlah kepada masyarakat pemilik tanah supaya tidak terjadi itu tadi ya, yang dimanfaatkan oleh salah satu lagi kembalian tadi Pak. Kalau memang kita punya sertifikat kita kira sudah lama dan tidak pernah kita lihat dan kita masih tahu lokasi letak bidang tanahnya itu, bagus ke BPN. Kalau memang tidak masuk PTSL, updating data. Kalau bahasa kami itu namanya cek plot. Pak, kalau kena mungkin mungkin kita kan keterbatasan Pak. Kita tidak menyalahkan
ke generasi lampau. Karena teknologi mereka ya di situ waktu itu. Iya. Nah, itu seperti itu, seperti bank aja. Sekarang kita mengenal adanya ATM, M-banking segala macam. Kita Asset zaman dulu kan cuma banking. kertas, tabanas, kan kita tahu kan gitu loh, Pak. Nah, itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat, informasi ke masyarakat. Jangan tenang aja punya sertifikat. Walaupun memang secara itu diakui oleh negara segala macam. Kalau bisa ya ada waktu, apalagi itu tadi Pak Menteri sudah menyalakan Sabtu Minggu, datang ke kantor. Kantor main. Tolong Pak, ini tanah saya di sini, di sini, di sini. Main Plot, ke kantor gitu. kami Sabtu Minggu. Istilahnya dicek plot. Cek istilah bisa. Misalnya kalau lebaran 1 tahun sekali saya datang iya, mampir ke betul. BPN Betul. untuk melihat tanah Kondisi ya. tanah saya Pertama, gimana, mendudukannya apa. di atas peta, peta digital yang dalam hal ini KKP. Yang kedua, ya harus kuasain dong bidang tanahnya. Jangan kami disuruh nyari tanahnya, Pak. Ini saya punya sertifikat. Nah, itu yang kadang ya itu tadi. Kami bukan Bisa beresiko. Iya, Pak beresiko. Pak Kau itu ya. Iya. Bisa hilang juga Bisa beresiko. hilang, Pak. Malah nggak diurus. Nggak diurus. Nah. Bahkan Pak ada yang itu tadi mengacu kepada mafia tanah tadi. Suatu bidang tanah disertifikatkan atas nama penggarapnya. Oh, iya, Jadi iya. seperti itu. Makanya Betul, memang betul. seperti yang Pak Agung bilang, Betul. alangkah baiknya tanah itu diusahakan sendiri, digarap, walaupun memang tidak bisa diusahakan. Ya harus punya keyakinan bahwa yang mengurus tanah, yang menggarap tanah itu punya amanah, Pak, punya jiwa amanah, gitu, tidak Iya. kong-kalingkong terhadap tanah itu. Apalagi seperti Pak Kowi bilang dia atas namakan penggarapnya, Penggarap, wah iya. itu bahaya juga itu ya. Ya, kalau nggak salah tuh saya pernah kemarin ada laporan, Pak, sama seperti kejadiannya. Yang punya Grand Paramount itu di Hajemena itu, dia punya tanah Betul. selaku direktur perumahan ya, Pak. Nah kemudian ternyata tanahnya itu dijual oleh pegawainya Oh, gitu ke orang lain. Itu salah satu Iya, unsur kesengajaan seperti itu yang memicu mafia tanah seperti Mafia itu. tanah, ya. Makanya memang setiap pemilik tanah itu berkewajiban memastikan Betul. tanahnya itu tergarap, tanahnya itu terpelihara, tanahnya itu aman. Bukan kami sebagai BPN selaku polisi tanah menjaga tanah, Iya. kami nggak Iya. terjangkau, Pak. Iya, Kami nggak betul. terjangkau Betul, betul. Ya pemilik tanah Ya, itu pemilik yang tanah. harus peduli atau melihat tanahnya itu. paling Ya. tidak beda. peduli. Iya. Jangan ditinggalin begitu Nah, aja. dia dapat sertifikat, kadang mohon maaf ini Pak, kita agak melenceng sedikit. Kadang kita agak ngenes sendiri begitu pembagian sertifikat, dapat sertifikat ya ada beberapa lah mungkin masyarakat gitu kan, digulung kayak apa buku STM itu dimasukin di kantor. kantong belakang kan artinya, waduh artinya gitu, padahal mereka itu Ya, harus- gimana ya, ininya betul. gitu loh Pak. Harus dijaga betul ya. Betul Pak, baik sertifikatnya maupun bidang tanah yang kita kuasai itu gitu Pak. Apalagi banyak mafia-mafia tanah. Nah. Dia bisa memanfaatkan, nah ini nggak Betul, diurus betul. sama pemiliknya, bisa Iya, diambil iya, ya. betul Pak. Berarti kejadian seperti itu tadi Yang mengintai, Pak, yang mengintai dari jauh, dari kejauhan ini tanah siapa ini punya siapa ini gitu. Terakhir bisa akibatnya bisa terjadi apa tadi duplikat. Pemalsuan dokumen. Oh, pemalsuan dokumen. Pendaftaran tanah gitu. Kalau Ke ini, kepala desa teman tinggi tadi. Oke, menarik kita. Pak Agung dan Pak Surkowi. Ini kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Pak Surkowi dan Pak Agung. Baik. Ya, terutama supaya masyarakat pemilik tanah khususnya jangan meninggalkan tanahnya itu pelihara lah Pak. ya pelihara lah Dipelihara. atau dilihat lah, Ya. dicek plot lah. Ya, nah, kalau istilahnya. sekarang kira-kira itu sertifikatnya ya lama lah, mungkin di bawah tahun 2020, Oh, 2008, iya. 2000. Artinya bisa Tahun dibilang 90. lama lah gitu ya. Kalau bisa silakan ke BPN, langsung minta diupdate supaya nggak muncul mafia tanah itu tadi. Ya, celahnya dipersempit. Celahnya Celahnya dipersempit. Ya, gitu. menarik. Ya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.